verse 17. People who accept discipline are on the pathway of life, but those who ignore correction will go astray. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Pasal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan teguran masuk menuju jalan kehidupan. Siapa mengabaikan teguran tersesat. God bless you. Halo, shalom anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat semuanya? Wah, sudah masuk sekolah lagi ya. Pasti harus semakin rajin belajar di tahun yang baru ini dong. Nah, mari kita juga mau untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau untuk bisa semakin memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga mau untuk bisa beribadah dengan lebih baik lagi ya. Kita mau berdoa, baca firman Tuhan dengan lebih serius dan juga lebih sungguh-sungguh setiap hari ya. Setiap hari dong harus baca firman dan juga berdoa, bukan cuma waktu hari Minggu saja ya. Oke, baiklah, kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini gitu ya, dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo sikap doanya yang baik. Semuanya bisa duduk yang tenang ya, bisa lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Semuanya dengan sikap yang baik, dan kita mau sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan ya. Jadi tidak ada yang bersuara, tidak ada yang main-main lagi ya. Oke, yuk semuanya sikap yang baik. Mari kita satu di dalam doa. Kak Shirley akan pimpin ya. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Bapa sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kesungguhan dan juga semangat untuk bisa memuji, mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini sangat membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yeay, puji Tuhan ya. Nah, karena mumpung ya kita itu sudah berasa sekolah ya, mungkin terasanya tuh seperti jauh dari teman ya, tapi jangan sampai membuat kita itu terpisah ya. Kita harus tetap bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Kita harus bisa terus bersatu di dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita dengan teman-teman kita, walaupun secara virtual ataupun jarak jauh ya. Mari kita pujikan, satukanlah hati kami. Yuk semuanya kita menyanyikan dengan sukacita ya. Satukanlah hati kami. Tuhan dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara
rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. mari kita pujikan dengan lebih bersemangat lagi ya. Kita mau untuk bersatu hati di dalam Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan lebih bersemangat, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. bergandengan tangan yuk semuanya yuk. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke, terpujilah nama Tuhan. Kita walaupun terpisah-pisah tapi kita semua adalah satu keluarga ya. Dan kita harus bisa terus bersatu ya. Walaupun mungkin kita nggak pernah ketemu lagi secara langsung, tapi paling tidak mungkin dalam pertemuan-pertemuan Zoom dalam kelasnya masing-masing ya, bisa semuanya ikut dan juga bisa turut untuk bisa apa lagi ya, belajar, bermain, bersekutu bersama dengan kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing juga. Oke. Nah, sekarang mari kita untuk menyiapkan diri kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, berarti harus membawa Alkitab. Ayo, silakan diambil dulu Alkitabnya. Ayo, mungkin Alkitabnya sudah tersimpan lama dalam lemari tidak pernah dibuka ya. Bisa diambil dulu ya, agar kita juga bisa mengikuti cerita hari ini dengan baik ya, karena kita juga sudah membaca dan juga melihat serta mendengar. Wow, ada 3 indera yang digunakan ya. Jadi ini sangat-sangat bisa membuat kalian belajar sungguh-sungguh lebih lagi mengenal Tuhan ya. Yuk diambil dulu yuk Alkitabnya. Yuk, yang sudah coba tunjukkan ke kamera atau ke layarnya. Wah, oke. Sudah ada beberapa yang ambil. Ayo yang belum, yang masih diam duduk. Ayo Kak Sherly lihat loh itu. Ayo, belum diambil ya Alkitabnya. Ayo cepet dicari. Tanya mama, tanya papa, di mana Alkitabnya? Ayo segera diambil. Oke, baiklah, sudah mulai beberapa yang ambil ya. Nah, sekarang kita mau dong untuk membaca dan membuka Alkitab kita, agar kita juga bisa semakin mengenal Tuhan, semakin berbuah dan semakin bertumbuh. Mari kita pujikan, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Semuanya gerak ya, yuk bersemangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
ada di hidupku dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, terpujilah Tuhan ya. Kita mau untuk bisa terus berbuah, semakin serupa dengan Kristus, dan juga bisa semakin mengenal Tuhan lebih lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Sekarang mari kita siapkan diri kita dengan tetap membawa Alkitabnya ya. Alkitab jangan disimpan dulu ya, karena kita mau mendengarkan cerita hari ini. Selamat mendengarkan cerita. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, hari ini tidak terasa kita ketemu lagi ya. Dan kita sudah masuk di minggu keberapa ya? Ketiga di bulan Januari di tahun 2021. Nah, gimana kabarnya semua? Semua sehat kan? Semua baik kan? Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tetap semangat, tetap belajar taat untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Kak Vena akan melanjutkan nih kisah tentang raja-raja di Yehuda. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Semuanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, semuanya mempersiapkan hati, bersikap sopan, kita mau bertemu, berbicara pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah di rumah bersama dengan mama papa, tetapi Tuhan tolong supaya hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mendengar dengan baik, dan terlebih lagi Tuhan, kami melakukannya dengan baik setiap hari. Berkati Kak Vena yang akan menyampaikan cerita hari ini, biarlah Tuhan tolong sehingga boleh menceritakan firman Tuhan dengan baik dan anak-anak boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian ingat enggak? Minggu lalu kami sudah cerita nih tentang raja-raja yang ada di Yehuda, dan kita akan lanjutkan nih. Tapi sebelumnya nih Kak Vena mau minta adik-adik semua untuk mengingat-ingat ya, untuk kita ingat-ingat lagi raja-raja yang ada di Yehuda. Nah, kalian ingat enggak? Nih Kak Vena ada tunjukin gambar ya. Wah, gambarnya ada banyak raja nih. Ada berapa ya? Ada berapa ya? Oh, ada 7 ya, betul ya? 1, 2, 3, 4, ya ada 7 raja yang di Yehuda. Kalian ingat raja yang pertama kan Saul nih, kemudian digantikan dengan raja siapa ya? Raja ini dulunya adalah seorang gembala. Dia suka menggembalakan kambing domba di padang. Nah, siapa dia? Ada yang tahu? Ayo, anak kelas kecil. Siapa ya? Kak Vena tunjuk. Rosi. Ayo Rosi, ingat enggak? Raja yang menggantikan Raja Saul. Nah, raja ini dulunya seorang gembala. Ingat? Wah, Rosi senyum-senyum, ini pasti ingat ini. Jojo ingat enggak? Raja ini selain dulunya gembala, raja ini juga pernah mengalahkan raksasa Goliat. Yo, siapa yang tahu? Iya, betul. Raja Daud. Kemudian Raja Daud digantikan oleh siapa? Ayo anak-anak kelas Yerusalem, kelasnya Edelin. Raja Daud digantikan oleh anaknya yang kemudian anaknya ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah.
Raja ini terkenal dengan hikmatnya. Ketika dia ditanya sama Tuhan, minta apa? Dia minta hikmat dari Tuhan. Siapa dia? Iya betul, pinter-pinter ya, anak kelas Yerusalem. Yaitu siapa raja namanya tadi? Raja siapa? Ya betul ya, Raja Salomo. Raja yang terkenal dengan hikmatnya yang dipakai Tuhan membangun bait Allah. Kemudian Raja Salomo digantikan dengan siapa ya? Raja Salomo digantikan dengan raja yang kemudian menyebabkan Israel pecah, yaitu Raja Rehabeam. Nah, kemudian setelah itu ada raja siapa lagi ya, Kak? Ayo, ingat enggak? Raja yang pada waktu melawan Yerobeam, dia naik di atas bukit. Kemudian dia bilang, bagaimana engkau mengalahkan bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Allah? Yuk, siapa? Raja siapa? Ingat? Ayo kelas besar, kelas Getsemani masih ingat enggak raja ini namanya raja siapa ya? Jadi waktu kerajaan Yehuda pecah, ya, kemudian kerajaan Israel pecah, Israel Utara dan Israel Selatan, kemudian Utara dipimpin Yerobeam, Selatan dipimpin Rehabeam. Kemudian setelah Rehabeam mati digantikan raja ini. Nah, raja ini ketika melawan Raja Yerobeam dari Israel Utara, dia naik di bukit, dia bilang, bagaimana kamu akan melawan bangsa yang dipimpin oleh Allah? Kamu memang bangsa yang besar, punya pasukan yang besar. Tapi kami, orang-orang Yehuda, punya Allah yang besar. Siapakah dia? Iya, Raja Abia. Nih Kak Mena tampilkan ya gambarnya di sini. Raja Abia. Kemudian Raja Abia digantikan siapa lagi? Nah, Raja Abia digantikan oleh seorang raja yang pada waktu pemerintahannya dia dengan berani menghancurkan patung-patung berhala, menghancurkan tempat-tempat pengorbanan, tempat-tempat penyembahan kepada berhala-berhala. Bahkan dia juga berani memecat neneknya. Karena neneknya ini menyembah kepada berhala. Siapakah dia? Iya betul, Raja Asa. Nah, anak-anak ini kasih Tuhan, kemudian ada raja lagi di Yehuda yang baru-baru ini kita pelajari, yaitu raja yang memiliki persahabatan dengan Raja Ahab. Sampai akhirnya dia ikut melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Tuhan, yaitu ya menyerang atau berusaha merebut Ramot Gilead. Tapi ketika dia selamat dari pertempuran, dia kembali ke Yerusalem, dia diingatkan oleh pelihat Yehu. Siapakah dia? Adakah yang ingat? Iya betul, dia adalah Raja Yerobeam. Salah, bukan Yerobeam Kak. Iya, Raja Yosafat. Nah, adik-adik tahu kan, minggu lalu Kak Mi sudah cerita tentang anaknya Raja Yosafat dan cucunya. Mereka berdua, anaknya Raja Yosafat ini dan juga cucunya, mereka berdua memimpin bangsa Yehuda, tapi mereka mendengarkan nasihat dari seorang ratu dari keturunannya Ahab. Ya, Yoram maksudnya Kak Vena. Yoram mendengarkan nasihat dari istrinya, yaitu Ratu Atalia. Nah, anak-anak ingat nggak? Siapa yang kemudian menggantikan Yoram? Siapa ya?
Ya, yang menggantikan Yoram adalah Raja Ahazia. Tapi adik-adik ingat enggak ya, minggu lalu kami sudah jelasin nih bahwa Raja Ahazia ketika mengunjungi Raja Yoram dari kerajaan Israel, yaitu Yoram bin Ahab, pada waktu itu Raja Yehu, belum raja ya, Panglima Yehu dipakai Tuhan menghukum keluarga Ahab. Nah, pada waktu itu Raja Ahazia ikut terbunuh. Nah, setelah Raja Ahazia terbunuh, kira-kira siapa yang memerintah di Yehuda ya? Wah, siapa ya kira-kira? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika Raja Ahazia, Raja Ahazia sampingnya itu di gambarnya Kak Vena ada tanda tanya. Siapa kira-kira yang menjadi pengganti Raja Ahazia? Nah, ketika Raja Ahazia mati karena menjadi salah satu orang yang dihukum oleh Tuhan lewat Yehu yang punya tugas menghukum keturunan Ahab dan keluarganya. Nah, pada waktu itu Ratu Atalia, yaitu istri dari siapa? Raja Yoram dan ibu dari Raja Ahazia, melihat putranya sudah meninggal, putranya sudah tewas, sudah mati. Nah, dia punya keinginan. Apa itu keinginannya? Keinginannya adalah dia ingin memerintah di Yehuda. Nah, pada waktu itu Ratu Atalia ini yang adalah anak Ahab memiliki sikap tingkah laku yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala, dia ingin menjadi penguasa, pemimpin yang memerintah di Yehuda. Kemudian dia karena keinginannya yang besar ingin memerintah Yehuda, dia punya ide, anak-anak yang dikasih Tuhan. Dia punya pikiran, dia akan melakukan tindakan untuk apa? Untuk membunuh semua keturunan Raja Yehuda, keturunan Raja Yosafat, termasuk keturunan Raja Daud. Tapi adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu itu adik-adik ingat enggak? Minggu lalu juga sudah dijelaskan sama kami. Tuhan itu selalu ingat janjinya kepada Raja Daud bahwa kerajaannya akan tetap selama-lamanya, bahwa nanti keturunannya akan memerintah di Israel, di Yehuda. Nah, pada waktu itu ketika Ratu Atalia, dia merencanakan untuk membunuh semua anak cucu raja di Yehuda. Anak-anak tahu enggak? Ada seseorang yang sangat cinta kepada anaknya Raja Ahazia. Nah, siapakah dia? Ada seorang bibi yang tahu bahwa Ratu Atalia merencanakan rencana yang jahat. Nah, bibi ini namanya Bibi Yosabat. Nah, itu Kak Vina tunjukin gambarnya. Nah, Bibi Yosabat. Bibi Yosabat ini tahu rencana jahat Ratu Atalia. Kemudian bibi ini mengambil anaknya Raja Ahazia yang masih baby, namanya Yoas. Dia mengambil baby Yoas, dibawa kemana? Dia bawa disembunyikan.
tanpa sepengetahuan Ratu Atalia. Ya, siapakah Bibi Yoseba ini, anak-anak ini kasih Tuhan? Ternyata Bibi Yoseba ini adalah saudara perempuan Raja Ahazia. Bibi Yoseba ini menikah dengan seorang imam yang bernama Imam Yoyada. Setelah dia bawa ini si baby ini, aduh lucu ya, si babynya ini dia bawa, dia sembunyikan. Disembunyikan di mana Kak Vena? Disembunyikan di bait Allah, di tempatnya Imam Yoyada. Nah, bait Allah tempat yang paling aman pada waktu itu. Nah, akhirnya adik-adik tahu enggak? Baby Yoas ini akhirnya diasuh, dididik, dilindungi, disayangi oleh Imam Yoyada. Wah, sampai akhirnya Imam Yoyada ini melihat si baby Yoas ini bertumbuh gitu ya. Sampai berapa lama? Sampai 6 tahun lamanya Bibi Yoseba sama Imam Yoyada ini menyembunyikan baby Yoas. Sampai akhirnya baby Yoas sekitar umur 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Nah, pada waktu itu Imam Yoyada melihat sudah saatnya mengumumkan keturunan raja yang sah, yang berhak untuk memimpin bangsa Yehuda. Nah, pada waktu itu anak-anak ini kasih Tuhan sekitar umur 6 tahun lebih, sekitar umur 6 atau 7 tahun. Nah, Yoas sudah tidak lagi baby ya, sudah jadi anak-anak ya. Siapa di sini yang sudah umur 6 tahun atau 7 tahun? Rosi ya, Rosi hampir 6 ya. Hampir 6 atau hampir 7. Ada Rosi ya, ada Joy ya mungkin ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan seusia 6 atau 7 tahun ya. Kurang lebih 7 tahun ya. Kemudian pada waktu itu Imam Yoyada, adik-adik tahu enggak? Dia mengumpulkan kepala pasukan. Dia mengumpulkan orang-orang yang memerintah di wilayah-wilayah yang ada di Yehuda. Dia mengumpulkan untuk apa? Dia mengumpulkan untuk bekerja sama. Ya, Imam Yoyada memanggil semua orang yang memimpin di daerah-daerah di Yehuda, semua kepala pasukan untuk apa? Untuk mengatur strategi atau mengatur cara, menyusun cara untuk bisa mengangkat Yoas sebagai raja. Mereka berkumpul, bekerja sama, mengatur cara. Nah, sampai akhirnya pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat itu Imam Yoyada memimpin, membagi semua pasukan, membagi semua orang yang bekerja sama itu dengan baik. Sebagian ada yang menjaga istana, sebagian ada yang berjaga-jaga di dekat anak Yoas ini ya, anak Yoas ini. Kemudian ada sebagian yang menjaga pintu gerbang. Nah, semua dibagi dengan baik. Sampai akhirnya pada waktu yang tepat, pada hari Sabat. Nah, setelah semuanya siap, Imam Yoyada bersama anak-anaknya membawa Yoas untuk tampil di depan rakyat Yehuda, orang-orang Yehuda yang sudah berkumpul pada waktu itu. Nah, Imam Yoyada, adik-adik yang dikasih Tuhan, memperkenalkan, inilah
raja yang sah, raja yang seharusnya memerintah, menggantikan Raja Ahazia. Nah, dia adalah putra dari Raja Ahazia, yaitu Yoas. Nah, pada waktu itu anak-anak ini kasih Tuhan, orang-orang Yehuda menyambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan semangat, dan mengatakan, hidup raja, hidup raja. Nah, siapa raja di sini? Yaitu Raja Yoas, yang pada waktu itu kira-kira umurnya masih sekitar 7 tahun. Nah, ketika Ratu Atalia mendengar itu, Ratu Atalia menjadi apa? Marah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika marah dia bilang, berkhianat, berkhianat. Dia merasa orang-orang semuanya itu berbuat curang. Padahal siapa yang berbuat curang? Yaitu Ratu Atalia ya. Karena dia sejak awal mau membunuh keturunannya raja. Dan dia memerintah kerajaan Yehuda dengan tidak baik, dengan tidak takut akan Tuhan, dengan melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, ketika Ratu Atalia marah adik-adik, dia bilang semuanya sudah berbohong, semuanya sudah berkhianat gitu ya. Tapi yang terjadi adalah pasukan yang sudah siap tadi justru menangkap Ratu Atalia. Dan sekarang raja yang sah sudah ada, yaitu Raja Yoas. Raja Yoas berumur berapa? 7 tahun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada hal yang istimewa dari cerita ini. Semuanya dengarkan baik-baik ya. Oke? Nah, apa yang istimewa dari bagian ini, Kak Vena? Adik-adik perhatikan tadi. Imam Yoyada itu punya peranan penting, punya tugas penting. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah pertama, dia melindungi baby Yoas ketika bibi Yoseba tadi bawa ke bait Allah. Kak Vena tadi pertama bilang apa? Imam Yoyada yang merawat. Tentunya ketika dirawat oleh Imam Yoyada, Raja Yoas yang masih kecil ini, ya pangeran, waktu dia pangeran masih kecil ini. Nah, dia pasti belajar tentang banyak hal, termasuk tentang firman Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, bagaimana dia harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, Imam Yoyada juga punya peranan penting, yaitu apa? Dia yang mengumpulkan kepala pasukan, yang mengatur cara untuk apa? Untuk menjadikan anak Yoas menjadi raja di usia yang sangat muda, di usia yang masih anak-anak, masih kecil ya. Biasanya kalau umur 7 tahun itu di kelasnya Yerusalem kalau di sekolah minggu kita, tapi dia sudah jadi raja. Tentunya ini tidak lepas dari peranan atau tugas Imam Yoyada. Karena adik-adik, dalam pemerintahannya Raja Yoas yang masih kecil ini, dia memerintah dengan baik. Dia memerintah dengan takut akan Tuhan. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Dia didampingi oleh Imam Yoyada, imam yang takut akan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar apa ya? Dari sini kita belajar satu, di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan, seperti Ratu Atalia yang menyembah berhala, yang berbuat jahat, ya, kita harus tetap berani melakukan yang benar seperti yang dilakukan oleh bibi Yoseba dan juga Imam Yoyada.
tetap melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah, yang kedua adalah kita belajar apa? Kita belajar dari Imam Yoyada. Imam Yoyada ini tahu tugasnya. Dia harus menjadi terang di tengah-tengah bangsa Yehuda. Ketika dia menjadi imam berarti dia punya tugas di tengah-tengah orang-orang Yehuda. Mengingatkan, membawa orang-orang Yehuda ingat kembali kepada Tuhan. Dan di dalam dia mendampingi Raja Yoas sebagai raja di usia yang masih kecil, dia mengadakan perjanjian bersama dengan seluruh orang Yehuda, yaitu apa? Berjanji untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya kita berani untuk tetap melakukan yang benar sesuai yang firman Tuhan katakan, tetapi juga kita punya tugas. Ketika anak-anak di sini, kita tinggal di Indonesia kan? Yuk kita bersama-sama belajar melakukan yang baik di negara kita. Kita bisa berdoa untuk bangsa kita. Anak-anak ingat kan, beberapa waktu ini banyak hal yang terjadi. Ada banjir di daerah Jawa Barat, ada gempa di daerah Sulawesi. Di Jawa Barat longsor ya, di Sulawesi ada gempa, di Kalimantan ada banjir. Nah, bangsa kita saat ini juga masih berjuang untuk menyelesaikan masalah virus corona. Nah, anak-anak, adik-adik yang di rumah, mari bersama belajar. Paling tidak Kak, kita kan masih kecil, kita kan masih anak-anak, kita belum bisa melakukan banyak hal, betul. Tetapi kita masih punya Tuhan, kita masih punya mulut yang Tuhan kasih, kita pasti punya hati yang Tuhan beri untuk apa? Kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan, kita berdoa untuk bangsa kita. Nah, jika Imam Yoyada begitu mengasihi Tuhan sehingga terwujud dengan apa? Sikap yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua apa? Dia peduli kepada bangsanya, ya. Dia mengajak bangsanya untuk apa? Untuk hidup takut akan Tuhan. Sekalipun dia bukan raja, dia hanya mendampingi Raja Yoas, tetapi melalui Imam Yoyada, Raja Yoas bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Melalui Imam Yoyada, Tuhan juga memelihara janjinya kepada Daud bahwa keturunan Daud akan tetap. Nah, siapa di sini mau dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah bangsa kita? Yuk kita belajar ya. Pertama, kita harus hidup takut akan Tuhan dulu. Kedua, kita mari melakukan yang baik untuk bangsa kita. Kita berdoa. Mungkin anak-anak yang di sini mau berbagi sama orang lain yang sekarang terkena bencana, enggak apa-apa, silahkan. Yang terpenting kita melakukan yang baik, menjadi terang di bangsa kita. Oke? Nah, itu cerita kita hari ini. Kita belajar dari Imam Yoyada yang berani untuk tetap taat di tengah-tengah orang tidak taat, yang menjadi terang bagi bangsa Yehuda, membawa bangsa Yehuda ingat kembali bahwa mereka harus hidup takut akan Tuhan. Oke, siap jadi terang bagi Indonesia? Ya, oke. Nah, kalau begitu kita berdoa yuk, sama-sama ya, kita berdoa. Yuk, semuanya sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggu kembali belajar tentang kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tuhan yang memelihara janji Tuhan kepada Daud. Tuhan memakai Imam Yoyada untuk tetap berani, setia, taat kepada Tuhan, tetap menjadi terang di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu, ajar kami untuk tetap taat kepada Tuhan di tengah-tengah mungkin teman, orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi biarlah kami senantiasa tetap takut, taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami juga belajar untuk menjadi anak yang baik
yang menjadi terang bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan tolong sehingga bangsa kami boleh terlepas dari virus corona. Kami semua boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena longsor, banjir, gempa. Tuhan tolong mereka. Mereka yang saat ini sedih kehilangan keluarganya, yang kehilangan rumahnya, Tuhan tolong supaya Tuhan memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Kak Vena kembalikan ke Kak Shirley, Kak Vena mau ingatkan atau mau kasih pengumuman nih. Minggu depan kita akan ibadah spesial. Kita akan ibadahnya lewat Zoom. Karena apa? Nah, karena kita mau ada graduation. Nah, biasanya kalau sekolah minggu masih di gereja sebelum ada pandemi corona, kita kan adakan graduation. Siapa yang naik kelas? Siapa kira-kira yang masih di kelas yang lama ya? Siapa kakak-kakak kita yang akan ke remaja ya? Jadi minggu depan kita ketemu lewat Zoom. Oke, sampai ketemu ya minggu depan. Dadah. Kak Shirley, silakan. Oke, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita ya. Wah, Kak Shirley sih sangat terberkati sekali ya dengan cerita hari ini ya. Apalagi adik-adik sudah membuka Alkitabnya, jadi harusnya sih lebih paham dan juga bisa lebih memahami cerita hari ini dengan lebih baik ya. Nah, sekarang kita juga mau dong memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Nah, bisa mulai bilang sama papa atau mama ya, "Pak, jangan lupa persembahan. Ma, jangan lupa persembahan ya." Oh, ada yang lupa? Nomor rekeningnya? Oke. Nah, untuk nomor rekeningnya bisa dilihat di sekitar layar ini ya. Kak Shirley juga nggak tahu nanti ditempel di mana ya. Jadi pokoknya kalau lihat ada angka-angka, nomor-nomor, nah itulah nomor rekeningnya. Bisa ditransfer ke nomor rekening tersebut ya untuk persembahannya ya. Kita mau memberikan terbaik juga melalui persembahan kita selain melalui tindakan ataupun kegiatan kita sehari-hari ya. Oke, nah sekarang kita juga mau untuk menginformasikan ya buat adik-adik ya. Wah, udah makin besar sekarang ya. Tidak terasa sudah 1 tahun nih di kelasnya adik-adik yang sekarang ya. Entah itu di Bethlehem, Nazaret, Yerusalem, Getsemani dan juga Sion ya. Wah, pastinya ada adik-adik yang sudah mulai akan naik ke kelas yang berikutnya. Jadi mari kita nantikan dan hadiri ya di graduation sekolah minggu di akhir bulan ini. Nanti mungkin akan ditampilkan gitu ya tanggalnya dan ada informasi juga di kelas masing-masing ya. Jadi segera daftarkan dirinya dan juga untuk mengirimkan nama, kelas dan juga foto, karena nanti foto-foto kalian akan dipasang ya. Nah, jadi jangan lupa ya. Nah, sekarang mari kita untuk mengakhiri dan juga kita mau untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, cerita yang kita sudah dengar, dan juga untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita pujikan, "Oh, Sukacitaku." Mari semuanya menyanyi ya. Tidak ada yang diam-diaman ya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini
kini penuh. Kepada siapa kita berharap? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. sukacitaku semakin bertambah. Sukacitaku kini penuh. Semakin bertambah lagi. Sukacitaku kini penuh. Yeay, terpujilah nama Tuhan. Sukacita kita semakin penuh karena Tuhan yang memenuhkan sukacita kita. Pujilah nama Tuhan senantiasa. Dan mari sekarang kita untuk mau juga mempersiapkan diri kita. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena juga sudah boleh untuk mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan yang terus mengingatkan kita agar bisa hidup semakin serupa dengan Kristus sejak masih kita kecil loh. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin belum tentu bisa mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang kasih Bapa yang begitu luar biasa, yang mau rela mati demi setiap dari kita, padahal kita yang salah. Tapi Tuhan mau menanggung semua kesalahan itu. Luar biasa baiknya Tuhan Yesus itu ya. Oleh karena itu, mari kita pujikan dan kita ungkapkan rasa syukur kita. Jadi semuanya ikut bernyanyi ya, karena nyanyian kita itu juga doa loh. Kita berbicara kepada Tuhan, tapi dalam bentuk nada dan melodi ya. Jadi tetap harus sungguh-sungguh dan memujikan walaupun di rumah, dan mungkin Kak Shirley gak bisa lihat langsung mulutnya nyanyi atau enggak ya. Kita mau untuk memberikan yang terbaik, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita mau satu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Bapa sudah menyertai
sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dapat mendengarkan cerita-Mu, untuk masih bisa diingatkan, untuk bisa bersekutu bersama, saling memperhatikan satu sama lain, dan tentunya terus mengagungkan nama Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus pimpin aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya, agar Engkau yang terus pimpin kami bisa melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita adik-adik, dan sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye-bye, God bless you.